Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom. Om Swastiastu. Mohon izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Akhir, NPP 291463 dari kelas F5, Prodi Keuangan Publik, Fakultas Manajemen Pemerintahan. Baik, mohon izin, sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen, yaitu mata kuliah manajemen konflik dan kolaborasi. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal kiranya yang saya ketahui tentang materi manajemen konflik dan kolaborasi. Sebelum berbicara lebih lanjut, perlu kita ketahui bersama manajemen konflik itu apa. Manajemen konflik adalah sebuah proses mengelola konflik dengan menyusun sejumlah strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak berkonflik sehingga mendapatkan solusi yang diinginkan. Kemudian kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Yaitu kerjasama yang dilakukan beberapa individu untuk mencapai tujuan, yaitu menyelesaikan konflik itu sendiri. Kemudian faktor penyebab konflik, yaitu ada perbedaan antar individu, perbedaan pendirian, perasaan akan melahirkan bentrokan konflik di antara individu itu sendiri. Kemudian perbedaan kebudayaan, pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut. Kemudian perbedaan kepentingan antar kelompok dan antar individu adalah penyebab atau sumber utama munculnya dari konflik tersebut. Konflik antar kepentingan seperti kepentingan ekonomi, politik, dan lainnya. Kemudian perubahan sosial secara tidak langsung dapat mengubah nilai-nilai yang ada di masyarakat sehingga menimbulkan munculnya golongan yang berbeda pendapat. Kemudian sumber-sumber konflik, yaitu ada faktor komunikasi, yaitu komunikasi antar organisasi masyarakat maupun di masyarakat. Kemudian faktor struktur tugas dan struktur organisasi. Kemudian yang ketiga faktor personal, dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Kemudian konflik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah sebuah konflik antar individu atau lembaga yang memiliki perbedaan status, baik sosial maupun politik. Artinya dalam berkonflik terdapat pihak yang lebih kuat secara status dan ada pula pihak yang lebih lemah. Kemudian konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antar dua kelompok atau individu yang memiliki kedudukan sosial, ekonomi, dan politik relatif sama. Artinya tidak ada yang lemah dan tidak ada yang lebih kuat. Pada kasus ini tidak ada perbedaan kekuatan berarti antara pihak yang berkonflik. Kemudian yang perlu kita ketahui bersama apabila kita mempelajari manajemen konflik dan kolaborasi, tentunya kita harus mengetahui tujuan mempelajari manajemen konflik ini. Ada beberapa tujuan mempelajari manajemen konflik dan kolaborasi ini, yaitu yang pertama, untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi sehingga dapat fokus terhadap visi dan misi organisasi, untuk meningkatkan kualitas anggota organisasi dalam mengambil manfaat dari konflik yang terjadi. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menumbuhkan rasa saling menghormati antar sesama anggota organisasi dan menghargai keberagaman. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan yaitu tentang contoh-contoh konflik yang khususnya yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu konflik vertikal. Kita ketahui bersama bahwa yang pernah terjadi di Provinsi Aceh, di mana masyarakat di sana melakukan perlawanan dan pemberontakan terhadap pemerintah untuk memperlihatkan wujud perlawanan mereka terhadap pemerintah agar mereka dapat membebaskan diri dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya mereka melakukan perlawanan pemberontakan atas dasar ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini terjadi sudah beberapa tahun yang lalu dan semoga tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya. Nah, kemudian juga terjadi di Papua, di Provinsi Papua, yaitu gerakan OPM, Operasi Papua Merdeka, di mana hal yang sama seperti di Aceh, mereka melakukan pemberontakan dan wujud perlawanan terhadap pemerintah agar kiranya mereka bisa memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hal ini terjadi karena ada pihak-pihak ataupun daerah-daerah yang merasa tidak diperhatikan atau dianaktirikan oleh pemerintah. Nah, kita ketahui bersama bahwa pembangunan lebih banyak berfokus kepada Indonesia bagian barat, sehingga mereka di bagian timur, ujung timur Indonesia mungkin merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Maka dari itu mereka melakukan pemberontakan perlawanan agar kiranya bisa memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tentunya hal ini semoga tidak terulang kembali dan tidak terjadi kembali di Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kita berharap Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa berdiri utuh. Tidak ada terjadi konflik-konflik, khususnya kelompok-kelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri. Hal ini sangat berbahaya. Kita ketahui bersama seperti kemarin yang pernah terjadi, yaitu Timur Leste yang mencoba memisahkan diri dan akhirnya mereka bisa berdiri sendiri sebagai negara Timur Leste atau Timur Timur yang kita ketahui sampai berdiri sekarang ini. Semoga hal ini tidak terulang kembali seperti di Papua. Semoga tidak bisa memisahkan diri dari Republik Indonesia, kemudian juga di Aceh. Semoga hal tersebut tidak terjadi kembali di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian konflik horizontal. Nah, konflik ini yaitu kita ketahui tidak ada perbedaan kedudukan sosial maupun politik, yaitu masyarakat yang hidup memiliki status sosial yang sama. Nah, seperti yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, di Kabupaten Poso, yaitu konflik antar sesama masyarakat, terjadi kerusuhan besar seperti yang menimbulkan pembakaran gereja dan masjid, pembunuhan kaum muslim dan kaum Nasrani. Hal ini terjadi yaitu antar perbedaan agama, yaitu masyarakat muslim dan masyarakat Nasrani yang berkonflik sehingga menimbulkan beberapa korban. Semoga itu merupakan contoh dari konflik horizontal. Artinya dalam konflik ini masyarakat yang memiliki kedudukan yang dan status sosial yang sama dan politik. Semoga hal-hal yang seperti ini yang terjadi kembali di negara kita. Nah, dengan mempelajari manajemen konflik dan kolaborasi, tentunya kita berharap apabila kita mendapati konflik-konflik dan masalah ke depannya, kita lebih mudah bisa melewati masalah dan konflik tersebut karena kita telah mempelajari manajemen konflik dan kolaborasi ini. Sehingga diharapkan kepada kita semua betul-betul bisa memahami tujuan dari mempelajari manajemen konflik ini agar kiranya bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan tentunya diharapkan juga bisa bermanfaat bagi orang berada di sekitar lingkungan kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, ucapan, mohon dimaafkan. Dan tentunya di sini saya mengharapkan kritik dan saran khususnya dari dosen mata kuliah manajemen konflik dan kolaborasi agar kiranya bisa diperbaiki ke depannya dan bisa lebih baik ke depannya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Terima kasih.